Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata. Jika kamu lahir di Weton Kliwon, mungkin sejak kecil kamu sering merasa ada yang berbeda, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Narasi ini bukan untuk membuatmu takut. Ini adalah pengingat tentang pitutur lama yang masih hidup di tengah dunia yang semakin bising. Dalam tradisi Jawa, Kliwon bukan hanya pasaran. Ia adalah titik temu antara terang dan gelap, antara logika dan rasa, antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Orang Kliwon sering punya intuisi tajam, mudah menangkap suasana, kadang bisa merasa sesuatu, bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Di zaman modern, ini sering disebut overthinking. Di masa leluhur, ini disebut kepekaan batin. Masalahnya bukan pada kepekaan itu sendiri. Masalahnya, jika kamu tidak tahu cara menjaganya. Leluhur berpesan, aja kegeden rasa, nanging ojo mati rasa. Jangan membesarkan perasaan, tapi jangan pula mematikan rasa. Orang Kliwon sering terjebak di dua ekstrim, terlalu larut dalam rasa, atau mematikan rasa demi bertahan. Di dunia modern, kita diajari untuk kuat, cepat, dan tahan banting. Tapi bagi Kliwon, menyangkal rasa justru melemahkan batin. Rasa itu bukan musuh. Ia adalah alarm. Yang perlu kamu pelajari adalah kapan mendengar dan kapan melepaskan. Sing meneng dudu kalah, sing sabar dudu wedi. Di zaman serba opini, diam sering dianggap kalah. Sabar dianggap bodoh. Padahal, orang Kliwon diam bukan karena tak punya suara, melainkan karena tahu tidak semua hal layak ditanggapi. Kamu mungkin sering merasa orang lain lebih cepat naik, lebih cepat sukses, lebih cepat dikenal. Tapi leluhur mengingatkan, yang tumbuh perlahan, akarnya lebih dalam. Ada alasan kenapa banyak orang Kliwon lebih aktif berpikir di malam hari, lebih sensitif saat sunyi. Leluhur berkata, ojomu berpadang, yen petang durung rampung, jangan mengejar terang jika gelap belum selesai. Gelap bukan kutukan. Ia adalah ruang pengolahan. Di dunia modern, fase ini sering disebut burnout, quarter life crisis, atau kelelahan mental. Tapi bagi Weton Kliwon, ini adalah bagian dari laku hidup. Rezekimu ana ing keikhlasan, dudu ing paksaan. Orang Kliwon sering heran. Sudah usaha, tapi hasilnya seperti lambat. Bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena rezekimu tidak datang lewat jalan tergesa-gesa. Rezekimu datang saat batinmu tidak bocor, saat niat dan tindakan sejalan, saat kamu berhenti membandingkan diri di dunia modern. Ini berarti fokus pada proses, bukan validasi. Sing dititipi rasa, ojo nganti kesasar rasa. Tidak semua orang boleh masuk ke ruang batinmu. Tidak semua masalah harus kamu pikul. Orang Kliwon sering kelelahan, bukan karena hidupnya berat, tapi karena terlalu banyak menampung. Belajar memasang batas, bukan berarti berubah dingin. Itu berarti kamu mulai waras. Leluhur meninggalkan satu pesan terakhir, yen uripmu kerasa abot, bok menawa, kowe ora kelangan dalan, nanging kelangan sepi. Di zaman notifikasi tanpa henti, sepi adalah kemewahan. Bagi Kliwon, sepi adalah kebutuhan batin. Tanpa sepi, intuisi menjadi bising. Dengan sepi, rasa kembali jernih. Orang Kliwon tidak ditugaskan untuk menjadi yang paling keras bersuara, tapi menjadi penyeimbang di dunia yang mudah goyah. Jika narasi ini terasa kena, mungkin ini bukan kebetulan. Jaga rasamu.
Jaga sepinya, karena di sanalah kekuatanmu bernafas. Tidak semua pertemuan disebut jodoh, dan tidak semua jodoh datang untuk dimiliki selamanya. Jika kamu lahir di weton Kliwon, urusan cinta dan hubungan bukan perkara sederhana. Bukan karena kamu terlalu memilih, tapi karena batinmu tidak mudah menyatu dengan sembarang jiwa. Dalam pitutur Jawa, orang Kliwon dipercaya mencintai lewat batin lebih dulu, baru lewat kata-kata. Kamu bisa merasa dekat, bahkan sebelum hubungan itu resmi. Sebaliknya, kamu bisa merasa kosong, meski status sudah jelas. Di dunia modern, ini sering disalahartikan sebagai terlalu sensitif, terlalu baper, atau terlalu dalam. Padahal sesungguhnya, batinmu sedang mencari resonansi, bukan sekadar kehadiran. Leluhur berpesan, tresna sing sejati ora gawe kowe ilang. Awakmu dewe, cinta sejati tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ini pitutur penting bagi weton Kliwon, karena kamu cenderung memberi terlalu banyak, mengalah terlalu sering, mengerti terlalu dalam. Jika sebuah hubungan membuatmu sering gelisah tanpa sebab, merasa sendirian meski tidak sendiri, atau kehilangan sepi yang menenangkan, maka itu bukan jodoh. Itu ujian batin. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tapi karena kamu membaca tanda, tapi mengabaikannya. Kamu berharap orang berubah karena cintamu. Kamu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Leluhur berkata, sing peka, yen salah milih, larane kaping pindo. Yang peka, jika salah memilih, lukanya 2 kali lipat. Di zaman sekarang, ini terlihat seperti hubungan yang on-off, toksik, tapi sulit dilepas. Atau cinta yang menguras energi. Weton Kliwon tidak cocok jodoh instan. Ikatan batinmu perlu waktu untuk membuka diri. Sering kali jodoh datang setelah kamu lelah berjuang, setelah kamu berdamai dengan sepi, setelah kamu berhenti mengejar. Leluhur berpesan, jodoh ora teko mergo dikejar, nanging mergawis wayahe. Jodoh tidak datang karena dikejar, tetapi karena waktunya sudah tiba. Di dunia modern, ini berarti ketika kamu utuh sendiri, tanpa menggantungkan bahagia pada siapapun. Secara batin, Kliwon cocok dengan pasangan yang stabil emosinya, jujur pada perasaan, tidak manipulatif, menghargai ruang dan sepi, bukan yang paling romantis, tapi yang konsisten, bukan yang paling ramai, tapi yang tenang kehadirannya. Karena bagi Kliwon, cinta bukan tentang gemuruh, melainkan tentang pulang. Ora kabeh sing lunga kudu digondeli rasane. Tidak semua yang pergi harus dibawa rasanya. Orang Kliwon sering sulit move on. Bukan karena masih cinta, tapi karena batin belum dilepaskan. Melepas, bukan melupakan. Melepas adalah mengembalikan energi di tempatnya semula. Saat itu terjadi, batin menjadi ringan, dan pintu jodoh baru terbuka. Menurut pitutur lama, jodoh Kliwon mendekat. Saat hidupmu mulai tenang tanpa sebab, bukan ramai, bukan heboh, tapi tenang. Kamu tidak lagi takut, sendirian, tidak lagi gelisah soal waktu, tidak lagi membandingkan. Saat itulah batinmu siap menyatu. Weton Kliwon tidak ditakdirkan untuk cinta yang setengah-setengah. Sekali menyatu, ia menyatu sepenuh batin. Jika narasi ini terasa dekat, mungkin batinmu sedang diberi tanda. Tenanglah, jodohmu tidak terlambat.
ia hanya tidak bisa dipaksa. Weton Kliwon dan rezeki. Saat pintu terbuka tanpa dipaksa. Tidak semua rezeki datang dengan suara keras. Sebagian datang dalam diam. Jika kamu lahir di Weton Kliwon, rezekimu sering terasa lambat, namun jarang benar-benar hilang. Narasi ini bukan janji kekayaan. Ini adalah pitutur lama tentang bagaimana rezeki bekerja bagi jiwa yang peka. Orang Kliwon sering merasa sudah usaha, sudah berdoa, sudah sabar, tapi hasilnya seperti tertahan. Leluhur berkata, "Dudu rezekina sing alon, nanging dalane sing alus." Bukan rezekinya yang lambat, tetapi jalannya yang halus. Kamu sering diuji di awal, diberi beban sebelum diberi hasil, karena rezekimu tidak datang untuk membuatmu lupa diri, tetapi untuk menguatkan batin. Leluhur berpesan, "Rezeki ora gelem, melebu yen atine rame." Rezeki tidak mau masuk di hati yang terlalu bising. Di zaman modern, bising itu bernama iri, cemas, membandingkan, takut tertinggal. Orang Kliwon perlu ruang batin yang tenang agar rezekinya menemukan tempat. Itulah sebabnya, ketika kamu terlalu mengejar, rezeki justru menjauh. Bukan karena bodoh mengelola uang, tapi karena terlalu mengedepankan rasa. Kesalahan yang sering terjadi, tidak enakan saat menagih. Terlalu mudah menolong tanpa batas. Menunda keputusan penting. Takut berkata, tidak. Leluhur mengingatkan, apik hati tanpa wates, dadi lawang bocor. Hati yang terlalu baik tanpa batas, menjadi pintu bocor. Rezeki bocor, bukan karena sial, tapi karena batas yang longgar. Menurut pitutur Jawa, rezeki Kliwon mulai terbuka. Bukan saat uang datang duluan, melainkan saat batin berubah. Tandanya, kamu lebih tenang tanpa sebab. Keputusanmu lebih tegas, tidurmu lebih nyenyak. Tidak lagi tergoda membandingkan. Saat batin rapi, rezeki menyusul pelan-pelan. Weton Kliwon cocok rezeki dari kepercayaan, jasa, pengetahuan, kreativitas, pendampingan, bukan dari jalan yang penuh intrik, bukan dari kompetisi kasar. Di dunia modern, ini bisa berarti konsultan, pendidik, kreator, konten reflektif, penulis, pelaku usaha yang berbasis relasi. Rezekimu tumbuh dari kepercayaan, bukan dari tekanan. Leluhur tidak mengajarkan ritual berat, hanya laku sederhana, jujur dalam niat, tertib dalam usaha, bersih dalam hati, cukup dalam keinginan. Sing cukup bakal dicukupi, yang merasa cukup akan dicukupi. Bagi Kliwon, keserakahan adalah penghalang terbesar. Ada satu pitutur terakhir, rezeki bakal teko. Yen kowe, wis ora wedien, durung teko. Rezeki akan datang. Saat kamu tidak lagi takut, jika ia belum datang, ini bukan pasrah, kosong. Ini adalah kesiapan batin. Saat itu, rezeki datang tanpa perlu dikejar. Weton Kliwon tidak diciptakan untuk kaya mendadak, tetapi untuk cukup, tenang, dan bertumbuh. Jika narasi ini terasa dekat, mungkin pintu rezekimu sedang bersiap dibuka. Tenanglah, yang milikmu tidak akan tertukar. Weton Kliwon dan laku penutup sial saat energi negatif tidak lagi berkuasa. Tidak semua kesialan datang karena kesalahan, dan tidak semua hambatan muncul karena takdir buruk. Jika kamu lahir di Weton Kliwon, ada kalanya hidup terasa berat, tanpa sebab yang jelas. Narasi ini bukan tentang santet,
bukan tentang kutukan. Ini tentang laku hidup halus yang dulu dijaga leluhur agar batin tetap bersih di dunia yang penuh gesekan. Leluhur Jawa percaya, orang Kliwon memiliki lapisan rasa yang tipis, bukan lemah, tapi terbuka. Kamu mudah menyerap emosi orang lain, suasana, tempat, konflik yang tidak kamu ikuti. Di zaman modern, ini sering muncul sebagai lelah tiba-tiba, mood turun tanpa sebab, pikiran berat padahal hidup baik-baik saja. Ini bukan gangguan gaib, ini batin yang terlalu penuh. Dan yang penuh perlu dikosongkan. Leluhur berpesan, sial ora tansah saka njobo, kadang soko ati sing ora rampung. Sial tidak selalu datang dari luar, kadang berasal dari hati yang belum selesai orang. Kliwon sering membawa luka lama, rasa bersalah, penyesalan yang seharusnya sudah dilepas. Energi negatif bukan menempel, tapi dipelihara tanpa sadar. Perhatikan tanda-tandanya. Hidup terasa macet di pola yang sama. Masalah datang berulang dengan wajah berbeda. Rezeki datang lalu bocor. Hubungan sering kandas tanpa sebab jelas. Leluhur menyebut ini, urip muter ing papan sing durung resik. Hidup berputar di tempat yang belum bersih. Bukan nasibmu yang salah, tapi ada laku yang belum ditutup. Leluhur Kliwon tidak mengajarkan ritual rumit, yang diajarkan justru sederhana, tapi konsisten. Laku pertama, merapikan batin, berhenti menyalahkan diri, menyelesaikan rasa, tanpa harus berdamai. Fisik, mengakui lelah tanpa merasa gagal, sing rampung, ing enjero, ora narik rusak ing enjobo, yang selesai di dalam, tidak menarik kerusakan dari luar. Orang Kliwon sering sial, bukan karena jahat orang lain, tapi karena tidak punya pagar batin. Laku halusnya, tidak semua cerita perlu ditanggapi, tidak semua masalah perlu ditolong. Tidak semua orang boleh tahu isi batinmu. Menjaga batas bukan egois, itu perlindungan energi. Saat batas terpasang, sial kehilangan jalan masuk. Leluhur menitipkan satu laku utama, sepi. Bukan mengasingkan diri, tapi memberi waktu tanpa gangguan. Sepi membersihkan rasa iri, rasa takut, sisa emosi orang lain. Bagi weton Kliwon, sepi bukan pilihan, tapi kebutuhan batin. Saat laku ini berjalan, tandanya sederhana. Hidup terasa lebih ringan, masalah tetap ada, tapi tidak menekan. Tidur lebih tenang, keputusan lebih jelas. Leluhur berkata, yenati, wis resik, sial, ora duwe panggonan. Jika hati sudah bersih, sial tidak punya tempat tinggal. Weton Kliwon bukan pembawa sial, justru sering menjadi penyerap sisa-sisa kekacauan. Saat kamu belajar membersihkan batin, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Tenanglah, yang berat itu bisa ditutup, dan yang bersih akan menarik jalan baru. Weton Kliwon, tanda kamu masuk fase naik dan perubahan takdir. Tidak semua perubahan datang dengan ledakan. Sebagian datang dalam bentuk tenang yang asing. Jika kamu lahir di Weton Kliwon, fase naik dalam hidupmu tidak selalu terlihat mencolok, namun justru di sanalah takdir mulai bergeser. Narasi ini bukan ramalan, ini adalah tanda-tanda batin yang dulu dikenali oleh leluhur. Bagi Weton Kliwon, fase naik bukan tentang tiba-tiba kaya, bukan pula tentang popularitas. Leluhur menyebutnya
munggah tanpa rame, kuat tanpa gumunggung, naik tanpa ramai, kuat tanpa kesombongan. Fase naik adalah saat hidup mulai terasa selaras. Beban lama pelan-pelan gugur. Keputusan tidak lagi berat, bukan karena masalah hilang, tapi karena kamu tidak lagi dikuasai masalah. Tanda paling awal fase naik Kliwon adalah ketenangan yang tidak kamu cari. Kamu mulai tidak reaktif, tidak mudah tersinggung, tidak tergesa menjelaskan diri. Hal-hal yang dulu memicu emosimu, kini lewat begitu saja. Leluhur berkata, yen atimu ora keganggu, dalanmu wis ganti. Jika hatimu tak lagi mudah terganggu, jalur hidupmu sudah berubah. Saat fase naik dimulai, akan ada yang pergi. Bukan hukuman, bukan kehilangan, tapi seleksi alami. Orang-orang yang melelahkan batin, memanfaatkan kebaikan, hanya hadir saat butuh, akan menjauh dengan sendirinya. Leluhur berpesan, sing ora sak irama, bakal lungo dewe. Yang tak lagi seirama, akan pergi sendiri. Dan anehnya, kamu tidak lagi sedih karenanya. Di fase naik, rezeki Kliwon jarang datang sebagai kejutan besar. Ia datang sebagai peluang kecil tapi stabil. Orang baru yang tepat, ide sederhana yang berjalan. Bukan cepat, tapi tepat. Leluhur berkata, rejeki sing wis wayahe, ora butuh rame. Rezeki yang sudah waktunya, tidak butuh keramaian. Yang berubah bukan jumlahnya dulu, tapi ketenangan saat menerimanya. Ini tanda yang paling jarang disadari. Saat fase naik datang, orang Kliwon tidak takut sepi, tidak panik saat sendiri, tidak menggantungkan bahagia. Sepi tidak lagi menakutkan. Ia menjadi tempat isi ulang. Leluhur menegaskan, sing wis purna karo awae dewe, ora kesusu golek sandaran. Yang sudah utuh dengan dirinya, tidak tergesa mencari sandaran, dan justru dari sinilah jodoh, rezeki, dan jalan baru mendekat. Saat fase naik, benar-benar aktif. Hidup terasa pas. Bukan sempurna, tapi pas. Kamu mulai berada di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, tanpa perlu memaksa. Leluhur menyebut ini, wis ono ing dalane, sudah berada di jalannya. Dan saat itu, takdir tidak lagi terasa berat. Ada satu pesan penutup yang jarang diucapkan keras-keras. Wong Kliwon kui ora telat, mong ora gelam kesusu. Orang Kliwon bukan terlambat, ia hanya tidak mau tergesa. Karena hidupmu bukan lomba, tapi perjalanan batin. Jika kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan takut. Itu bukan akhir. Itu awal yang lebih jujur. Tenanglah. Fase naikmu tidak akan membuatmu kehilangan diri, justru membawamu pulang ke versi terbaikmu. Takdir yang tidak pernah salah alamat. Tidak semua takdir ditulis untuk dimengerti sejak awal. Sebagian baru terasa setelah kita berhenti melawan. Jika kamu lahir di weton Kliwon, hidupmu mungkin tidak lurus, tidak cepat, tidak selalu mudah dijelaskan. Namun, percayalah, takdirmu tidak pernah salah alamat. Leluhur Jawa memahami satu hal penting. Takdir orang Kliwon jarang bergerak lurus. Hidupmu bisa berputar, naik turun, lalu naik lagi. Kadang harus kehilangan dulu, sebelum menemukan makna. Dolan adoh, kanggo ngerti dalan bali. Pergi jauh, agar tahu jalan pulang. Apa yang kamu kira keterlambatan,
sebenarnya adalah pendewasaan. Bukan karena kamu ditinggalkan, bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena batinmu tidak cocok hidup di permukaan. Orang Kliwon sering merasa tidak sepenuhnya dipahami, tidak sepenuhnya cocok, tidak sepenuhnya klik. Ora kabeh wong kudu melebu batinmu, tidak semua orang harus masuk ke batinmu. Kesendirianmu bukan hukuman, ia adalah ruang seleksi. Ada fase ketika orang Kliwon ingin lari dari rasa, dari tanggung jawab batin, dari jalan hidup yang terasa berat. Namun leluhur mengingatkan, sing mbok hindari bakal baleni dalan. Yang kamu hindari akan kembali menemui jalannya. Takdir Kliwon tidak bisa ditipu. Ia hanya bisa dijalani dengan sadar. Saat kamu berhenti melawan, bebannya justru berkurang. Weton Kliwon bukan diturunkan untuk menjadi yang paling menonjol. Peranmu adalah penyeimbang, penenang, pengingat di keluarga, di lingkungan, di lingkaran kecil kehidupan. Wong Kliwon kui dadi jembatan. Orang Kliwon adalah jembatan antara keras dan lembut, antara tergesa dan bijak. Menerima takdir bukan berarti menyerah. Itu berarti berhenti membandingkan, berhenti memaksa hasil, berhenti membenci proses. Saat penerimaan datang, hidup tidak langsung sempurna, tapi selaras, dan di situlah rezeki menemukan jalannya. Jodoh menemukan waktunya, batin menemukan rumahnya. Ada satu pitutur pamungkas yang hanya dibisikkan pelan. Uripmu ora abot, sing abot iku rasamu, sing mbok gendong dewe. Hidupmu tidak berat, yang berat adalah rasa, yang terlalu lama kamu gendong sendiri. Saat kamu berani menurunkannya, takdir menjadi ringan. Weton Kliwon tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Ia diciptakan untuk hidup dengan kesadaran. Tenanglah, takdirmu tahu kemana harus pergi. Dan kamu akhirnya tahu cara pulang.